Warga DKI harus segera membuat gugatan selengkap-lengkapnya mengingat masa jabatan Anies akan segera berakhir pada Oktober tahun 2022 ini. Sebelum masa jabatan Anies berakhir, hendaknya warga DKI Jakarta bisa kompak menjaga dan mengusahakan yang terbaik untuk tanah yang mereka tinggali. Halo, jumpa lagi bersama saya Jemima Siwert dalam acara Jaga Indonesia. Anies ini luar biasa ngibulnya, nggak kerja tapi ngaku-ngaku kerja. Jadinya ya nggak ada bedanya dengan pendusta. Omongannya setinggi langit, tapi hasilnya nggak ada, alias nol besar. Ini jelas sangat merugikan sekaligus memalukan. Just info, Anies dengan penuh percaya diri menyampaikan jika Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah melakukan 100% pengerukan Kali Mampang sejak November 2021 hingga Januari 2022. Koar-koar ini disampaikan langsung oleh Anies di akun Instagram pribadinya. Anies juga bilang jika gerebek lumpur sudah dikerjakan secara rutin sepanjang tahun oleh Dinas SDA. Padahal faktanya, Kali Mampang dikeruk setelah warga korban banjir memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta untuk mengeruk total Kali Mampang dan membangun turap penahan banjir. Jadi begini ceritanya. Sebelumnya, korban banjir di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ada menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan melanjutkan normalisasi kali, tapi tak pernah menjalankan program naturalisasi. Imam menilai program penanggulangan banjir cukup dijalankan sesuai RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas putusan ini, ia berharap Pemprov DKI Jakarta serius menyelesaikan penanganan banjir di ibu kota. Penggugat menyebutkan jika Kali Mampang terakhir dikeruk di tahun 2017. Gugatan warga inilah yang akhirnya dikabulkan oleh Petun Jakarta. Sampai di sini clear ya kasusnya. Fix Anies cuma ngaku-ngaku kerja ngeruk Kali Mampang. Sebab jika gerebek lumpur sudah benar dilakukan sepanjang tahun oleh Anies dan jajarannya, seperti pengakuan Anies di medsosnya, warga tidak mungkin teriak-teriak sampai menggugat ke Petun segala. Gugatan warga itu dikabulkan oleh Petun juga akhirnya. Pengadilan tidak akan mungkin memenangkan gugatan warga jika memang sudah benar pengerukan dikerjakan oleh Pemprov DKI. Jadi, ini bukan sekedar miskomunikasi. Ini jelas kebohongan yang dilakukan Pemprov DKI. Sebab apa yang disampaikan oleh Anies sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh warga. Dari soal tanggal kegiatan pengerukan saja sudah beda. Warga juga tidak akan mungkin mengajukan gugatan jika memang ada kegiatan pengerukan. Sebab Petun juga pasti mengadakan pengecekan di lapangan. Apakah benar sudah dilakukan kegiatan pengerukan atau belum? Ini jelas tragis. Sebab pekerjaan pengerukan sungai di DKI, terutama sungai yang berpotensi menghasilkan banjir Jakarta, memang sudah seharusnya dikerjakan oleh Pemprov DKI tanpa pengaduan ataupun ada pengaduan warga. Ada gugatan atau tidak ada gugatan, ada banjir atau tidak ada banjir, pengerukan di semua sungai memang sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan Pemprov DKI. Nah, bulan November, Desember, dan Januari, di mana Anies mengklaim pekerjaan pengerukan Kali Mampang sudah selesai 100%, justru di bulan-bulan itulah proses pengadilan di Petun sudah dan sedang berjalan. Di bulan-bulan itu, Petun melakukan pengecekan lapangan yang akhirnya mengabulkan gugatan warga. Itu artinya, di bulan-bulan tersebut, Petun tidak melihat kegiatan nyata pengerukan Kali Mampang. Kan gitu jadinya. Dari sini, kita jadi sangat layak untuk mengembangkan kecurigaan jika dana untuk pengerukan itu sudah keluar. Kan Pemprov DKI melaporkan sudah mengerjakan pengerukan tersebut. Dilaporkan sudah dikeruk, tapi faktanya tidak dikerjakan. Bisa juga dikerjakan,
tapi tidak dengan sebagaimana mestinya. Parah kan jadinya? Apapun kemungkinannya, tetap tidak ada yang benar. Ujung-ujungnya tetap rakyat yang jadi korban. Sebab ini menyangkut keselamatan jiwa, nyawa warga yang jadi taruhannya. Mengingat saat ini kita sedang memasuki puncak musim penghujan. Di saat yang genting seperti ini, segala sesuatunya justru masih jauh dari harapan. Sampah-sampah belum terangkut secara maksimal. Turap yang diminta oleh warga agar bangunan di pinggir sungai tidak roboh juga belum dikerjakan. Sementara waktunya sudah semakin singkat. Nah, momentum inilah yang harus bisa kita manfaatkan untuk memberi pelajaran pada Anies, gubernur memalukan yang menjadi sejarah kelam pesta demokrasi di Indonesia. Tuntutan serius tentang segala ketidakbecusan Anies selama mengelola Jakarta harus segera dilayangkan warga DKI demi keselamatan warga Jakarta itu sendiri. Warga DKI harus segera membuat gugatan selengkap-lengkapnya, mengingat masa jabatan Anies akan segera berakhir pada Oktober tahun 2022 ini. Sebelum masa jabatan Anies berakhir, hendaknya warga DKI Jakarta bisa kompak, menjaga dan mengusahakan yang terbaik untuk tanah yang mereka tinggali. Sebab sejak tahun 2017, warga DKI Jakarta tertipu mulut manisnya Anies. Tak perlu Ahok yang membuktikan. Cukup Kalimampang sudah mampu membuktikan jika Anies memang tidak becus kerja. Sudah pula dibenarkan oleh Petun yang masih punya hati terhadap warga yang sangat dirugikan. Mau bukti apa lagi? Ayo warga DKI, jangan mau tertipu dua kali. Begitulah kura-kura.